Insya Allah yang hadir di tempat ini nanti akan meningkat statusnya dari yang tadinya ahli ibadah, ya. Insya Allah kita semuanya ahli ibadah, maka akan meningkat insya Allah menjadi orang yang lebih tahu agamanya, menjadi orang yang ya sedikit alim, sedikit tahu agama, ya, insya Allah. Karena orang yang alim itu meskipun fasik, orang yang alim yang ngerti agama meskipun suka punya dosa kecil, ya, maksiat gitu, ya, meskipun suka berbuat maksiat, insya Allah itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah, gitu, ya. Jadi dalam sebuah riwayat, orang yang alim itu yang paham agama meskipun kadang-kadang tergelincir dengan melakukan kemaksiatan itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah itu bisa tertipu, ya, bisa tersesat padahal dia ahli ibadah karena tanpa ilmu, ya. Sedangkan orang alim itu insya Allah tidak akan tersesat meskipun dia kadang-kadang juga tergelincir, ya, berbuat dosa. Ada sebuah kisah, ini kan hadis sangat populer, ya. Itu ada kiai yang ngetes apa betul bahwa orang alim yang suka maksiat itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Jadi dulu waktu itu belum ada listrik, ya, karena rumahnya itu kan masih terbuat dari bambu, ya, atau papan, jadi kelihatan gitu, ya. Itu dicoba dites oleh kiai, ya, bahwa si fulan itu ahli ibadah, betul nggak dia bisa tersesat, gitu, ya. Akhirnya malam-malam datangi rumahnya itu orang tersebut, sedang tahajud, lama sekali tahajudnya. Kemudian kiai ini bicara dari luar rumah, kan dia intip kelihatan karena bolong-bolong, ya. Hei si fulan, kamu sudah bagus sekali ibadahmu, sholatmu sudah sempurna, kamu sudah cukup amalmu untuk membawa kamu masuk ke surga. Jadi mulai sekarang kamu gak usah sholat di masjid. Kenapa? Karena di masjid itu kamu tidak bisa khusyuk, banyak anak-anak. Begitu mendengar suara itu dia bilang apa? Siapa? Saya ini Allah, nah, gitu, ya. Jadi yang ngomong dia bilang saya ini Allah. Jadi kamu amalmu sudah cukup membawa kamu ke surga. Kamu sholatnya cukup di rumah saja. Kemudian pagi harinya dan seterusnya dia nggak sholat lagi di masjid. Ternyata dia percaya. Padahal itu yang ngomong adalah orang, bukan Allah. Nggak mungkin Allah bicara begitu, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak bisa diserupakan, nggak bisa disamakan. Kalau kita dengar suara pasti bukan suara Allah. Kalau kita bayangkan bahwa itu adalah Allah pasti bukan Allah, ya. Karena orang tadi nggak ngerti agama, ya. Lalu dites juga orang yang alim, yang terkenal bagus lah, cuma suka mabok-mabokan. Dites malam-malam dia pulang habis mabok sempoyongan, ya, sempoyongan. Lalu ngetesnya ngumpet, bilangin, hei si fulan, kamu itu sudah bagus, mabok-mabokan seperti ini bagus, kamu sudah masuk surga dengan ilmumu, gitu, ya. Saya ini Allah, gitu, ya. Jadi mabok-mabokan itu bagus, kamu sudah pantas masuk surga dengan amalmu, dengan ilmumu, gitu, ya. Kemudian orang yang alim tadi bilang, pergi kamu iblis. Langsung begitu jawabannya, pergi kamu iblis. Kenapa? Karena nggak mungkin Allah itu menyuruh untuk berbuat maksiat. Dia tahu ilmunya. Masa disuruh mabok-mabokan, sedangkan
mabok-mabokan itu dilarang. Itu ya. Jadi orang yang alim tadi tetap tidak tersesat karena tahu ilmunya. Ini pasti iblis karena bertentangan dengan Al-Quran ya. Ini ada kisah nyata. Seorang santri ini dia suka tahajud, suka puasa, suka wiridan. Kalau tahajud itu lama sekali, suka wiridan, pikiran ya. Pada suatu malam, di malam Jumat, di tengah malam itu datanglah orang yang pakai baju gamis, bajunya putih-putih semuanya, dari atas kepala semua ke bawah itu putih semuanya. Dia ngaku apa? Ngakunya Sunan Kalijogo ya. Dia ngaku Sunan Kalijogo. Dia bilang begini, kamu ibadahmu sudah bagus, amalmu cukup untuk membawa kamu ke surga. Sekarang kamu sholatnya cukup 3 kali sehari saja, karena di dalam Al-Quran sholat itu cukup 3 kali sehari gitu ya. Ini kan santri, ini tesnya aja beda, tapi dia percaya juga ya. Dia percaya dan ternyata dia sholatnya sejak itu 3 kali, karena di Al-Quran mengatakan begitu. Apa Al-Qurannya? Itu di surat Hud ayat 114 ya. Wa aqimis sholata torofain nahari wa zulfa minal lail. Itu ayatnya ya. Dan dirikanlah sholat di 2 permulaan awal hari dan sore hari, maksudnya ya, di permulaan hari dan sebagian dari permulaan malam. Itu artinya begitu ya. Dirikanlah sholat di penghujung hari dan di sore hari gitu ya. Maksudnya subuh dan maghrib, dan di sebagian permulaan malam hari yaitu isya. Kenapa bisa tersesat seperti itu? Karena dia menggunakan Al-Quran hanya 1 ayat, tidak ayat yang lainnya ya. Dan dia tidak mengecek ke hadis-hadis yang lainnya. Itu yang menyebabkan dia tersesat. Itu banyak ya. Jangan-jangan di antara kita, di antara teman kita sekarang itu pada senang sholat di rumah karena merasa lebih khusyuk di rumah, mungkin sudah dapat wangsit sehingga tidak mau berjamaah ya. Makanya Al-Quran bilang apa? Fariqon hada wa fariqon haqqo alimu dolalah. Sebagian mendapat hidayah, sebagian tetap dalam kesesatannya ya. Orang-orang yang menjadikan setan sebagai temannya itu merasa mereka mendapat hidayah ya. Jadi orang-orang yang mungkin bergelut di dunia ya semacam perdukunan gitu ya, atau macam-macam lah. Jangan-jangan mereka merasa aku nih udah dapat hidayah nih, udah mantep nih di sini nih, sholatku di sini nih, nggak perlu jamaah umpamanya ya, di rumah lebih khusyuk gitu ya. Tapi kata Al-Quran, fariqon hada wa fariqon haqqo alihumul dolalah. Jadi kita bisa saksikan, makanya kita hati-hati ya. Makanya inilah tugas masjid, untuk menjadikan jamaahnya itu tidak awam agama, harus meningkat mengerti agama ya. Jangan sekali-kali masjid itu menganjurkan jamaahnya untuk ikut kiai atau ustadz atau habib. Jangan. Itu tugas Pak RT yang kayak gitu ya. Itu tugas Pak RW, itu tugas kebayane, itu tugas lurae. Silahkan ngomong begitu. Kenapa? Kalau suruh ikut kiai, lalu kiai yang mana yang mau diikutin? Kalau suruh ikut ustadz yang mana? Kalau disuruh ikut habib yang mana? Kan macam-macam ya. Sekarang malah kita
terkadang tidak bisa membedakan mana ustadz, mana dukun, karena rangkap jabatan. Nah, yang dukun-dukun inilah yang kadang-kadang bisa menyesatkan, jeleneh kadang-kadang ya, makanya hati-hati. Makanya Nabi mengatakan taroktu fikum amroini, gitu ya, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, lantadilu mata maksum bihima, tamasaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasuli. Maka Nabi bilang, biar tidak tersesat, aku tinggalkan dua perkara, ikuti Quran dan sunnah, ya. Kalau kita mengikuti dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, insya Allah kita tidak akan tersesat. Jadi biarkan mereka, Pak RT mengatakan begitu, tugas kita adalah ikuti Quran dan as-sunnah, upgrade jamaah kita biar mengerti, sebagai filter, ya, sebagai filter. Kenapa? Karena Al-Quran bilang, qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Qul, katakan ya Nabi, ya, inilah jalan agamaku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan dalil yang jelas, dengan hujah yang jelas, dan saya tidak termasuk orang yang musyrik, ya, itu dalilnya, ya. Jadi tugas masjid adalah memastikan ini, ya. Memastikan bahwa jamaah itu tidak awam lagi, meningkat, ya, dengan kajian-kajian seperti ini, ya. Coba bayangin kita selama bulan puasa, menjelang maghrib kultum, terus pada subuh kultum, itu udah berapa itu insya Allah akan meningkat pemahaman agamanya, ya. Jadi itulah tugas masjid, jangan ikut-ikutan, ya, konsisten, pastikan bahwa ruh masjid itu berjalan. Jadi insya Allah masjid punya peran untuk menjaga jamaah, jangan sampai tersesat jamaah, jangan sampai ikut-ikutan, ya. Jadi biarkan itu tugasnya Pak Lurah lah, suruh ikuti Habib ini silakan, ikuti Ustaz sana silahkan, itu tugas Pak RT, tugas tetangga kita. Tapi masjid jangan seperti itu, lakukan, educate, didik jamaahnya agar meningkat pemahaman agamanya, biar tidak menjadi orang yang ahli ibadah saja, tapi meningkat menjadi paham agama, karena itu lebih baik, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, Gus Dur pernah bilang gitu, ya, kenapa orang-orang yang berilmu, orang alim itu kadang-kadang nyerempet ke hukum, agak-agak belokin, ya, seolah-olah ya, atau nabrak hukum, ya. Sedangkan orang yang awam itu kok lurus-lurus saja. Katanya kenapa? Karena orang alim itu dia tahu caranya bertobat, tahu caranya minta ampun kepada Allah. Sedangkan orang awam itu nggak tahu caranya bertobat, ya. Kadang-kadang hanya pakai logika. Ini ada sebuah ini mungkin bisa kita sama-sama bahas di sini, ya. Saya kasih contoh nih, bagaimana orang awam itu mengatasi suatu masalah hukum, ya. Umpamanya nih, ya, mungkin kita boleh menjawab nanti, ya, dijawab sama-sama, silakan, ya, silakan, ya. Jadi misalnya saja, ya, Pak Slamet itu punya motor baru besar, ya, mahal, senang sekali dengan motor itu, ya, Ustadz Slamet, ya. Pas beli sering jalan-jalan terus, muter-muter terus, ya. Pada suatu hari dia jalan-jalan terus dari habis duhur, terus nggak pulang-pulang ke rumah.
lewatin rumahnya tapi nggak berhenti muter lagi karena dia senang nyobain motornya baru itu, senang sekali dia gitu ya. Akhirnya pas adzan asar itu istrinya nyegat di depan, langsung bilang ke Pak Slamet, "Pak, sudah adzan." Bilang apa? Sudah adzan. Tapi Pak Slamet jalan lagi, cegat lagi masih, suruh berhenti, suruh sholat, masih jalan lagi. Sampai ketiga kalinya Pak Slamet itu kan jengkel ya. Dia bilang apa? "Nanti kalau saya turun dari motor ini, saya akan ceraikan kamu." Nah gitu ya, paham nggak? Jadi kata Slamet itu, Slamet, "Nanti kalau aku turun dari motor ini, saya akan ceraikan kamu." Nah saya pengen tahu jawabannya dari jamaah nih, apa yang harus dilakukan Pak Slamet, karena dia sebetulnya tidak mau menceraikan karena dia cinta istrinya. Loh, kok saya bisa ngomong begitu ya? Akhirnya dia ketakutan, Pak Slamet ini ya. Dia nggak mau turun dari motor. Karena apa? Kalau turun dari motor, dia pikir harus menceraikan istrinya, karena itu sumpahnya dia, gitu ya. Terus jawabannya apa? Ini pernah dibahas oleh Kiai Muslim Iya. ya? Nah, makanya saya mau bukan luruskan, saya mau kasih wawasan ya. Ini ya. Kalau pikiran kita lah, dia orang awam ya. Kan tadi ngomongnya apa? Kalau turun dari motor berarti nginjak tanah. Jawaban kita bisa pakai logika ya. Kalau pakai logika ulah kita kerjain saja selamat itu. Mat, itu kan kamu bilang kalau turun dari motor, kamu aja ke jembatan Soma, kamu naik ke jembatan, loncat ke sungai, ke air, naik. Berarti kan kamu bukan turun tapi naik kan, dan langsung ke air. Itu batal itu, sumpah. Itu jawaban, itu hanya permainan sebetulnya ya. Makanya Al-Quran bilang apa? Wala tatahidu ayatillahi huzwa. Jangan jadikan hukum-hukum Allah itu permainan. Itu kan sama dengan ini. Kalau kita mengatakan kepada orang tua kita, itu kan nggak boleh di Al-Quran. Tapi kalau gebuk boleh. Itu kan hanya begitu loh. Kalau gitu, aku kan bilang yang nggak boleh kan nya gitu kan, gitu kan. Tapi kalau gebuk kan boleh. Itu permainan. Itu nggak bisa dibenarkan ya. Gitu ya. Makanya kita cek dulu. Gitu ya. Al-Quran bilang apa? Wala tas'alullaha urdhata li aymanikum antabaru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan jadikan nama Allah itu di dalam sumpahmu untuk menghalangi kamu melakukan kebaikan, ketakwaan dan perdamaian di antara manusia. Jadi sumpah-sumpah mengatasnamakan nama Allah ya, untuk melawan kebaikan tadi itu nggak boleh sama Allah. Jadi sumpah itu harus dibatalkan, haram hukumnya dilaksanakan, gitu ya, nggak boleh. Tapi kan ini udah terlanjur, bagaimana cara membatalkannya kan gitu kan? Bagaimana cara membatalkannya? Ini orang awaman begitu. Sedang orang alim kan tahu ilmunya, bagaimana cara membatalkan sumpah yang sudah terlanjur kan? Nah kita cek lagi tadi ya. Al-Quran bilang apa? Al-Quran mengatakan Allah itu tidak akan menghukumi sumpahmu yang berdasarkan kepada perkataanmu tapi tidak dimasukkan dalam hatimu. Walaki yu'akhirukum bima kasabat qulubukum. Akan tapi Allah hanya menghukumi kamu terhadap sumpahmu yang disengaja, yang ada dalam hati. Kalau selama tadi pakai hati nggak dia waktu sumpah? Tidak dia kaget, lagi seneng-senengnya, dia nggak niat sumpah, tidak niat sumpah itu. Jadi sebetulnya dia tidak bersumpah dalam pandangan Allah. Ya sebetulnya cukup turun minta maaf sebetulnya ya, karena itu tidak dianggap sumpah oleh Allah, karena itu hanya permainan kata, kaget ya langsung begitu. Dan kita sering kan, saya talak kamu, jangan begitu kan, saya ceraikan kamu.
itu tidak dianggap sumpah di dalam Al-Quran karena itu bukan masuk dalam hati kita. Di ayat lain bima aqadat aimanukum, di ayat lain dikatakan dengan sumpah yang benar-benar disengaja itu baru kena hukuman, gitu ya. Jadi sumpah-sumpah semacam itu tuh tidak dianggap sebagai sumpah di dalam Al-Quran karena itu tidak disengaja, gitu ya. Tapi kalau nggak nyaman, jangan-jangan saya benar sumpah nih, jangan-jangan ya, biar enak kan, untuk preventif lah, gitu ya. Jangan-jangan saya ini benar-benar bersumpah ini, maka ada caranya untuk membatalkan sumpah itu. Itu di Al-Maidah ayat 89 ya. Jadi ada, kalau memang itu dianggap sumpah, dia yakin itu sumpah karena dalam hati benar-benar ya Pak Slametnya itu, maka memang harus dibatalkan karena haram hukumnya untuk dilaksanakan. Bagaimana caranya? Harus memberi makan 10 orang miskin. Ya, caranya memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita makan. Itu cara kifaratnya ya. 10 orang miskin. Kalau enggak, memberi pakaian. Kalau enggak, memerdekakan budak. Itu caranya. Itu cara untuk menggugurkan sumpah tadi. Kalau tidak mampu, lah saya kan orang miskin. Jangan ngasih makan 10 orang untuk keluarga sendiri saja enggak cukup. Terus gimana? Suruh puasa 3 hari. Nah ini pentingnya puasa ya. Cukup puasa 3 hari berturut-turut, itu sumpahnya sudah selesai. Gitu ya. Nah inilah yang seharusnya mesti kembangkan. Gitulah ya. Jadi bahwa beragama itu memang harus dengan hujah yang kuat. Gitu.